Baik pemirsa, kembali kita akan lanjutkan perbincangan kita yang menarik mengenai memaknai bagaimana kunjungan dari sejumlah menteri dan juga wakil menteri ke Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bang Hendarsa mungkin juga sekaligus menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Seno dan juga Prof. Lili sebelumnya. Jangan sampai kemudian ada loyalitas ganda karena dampaknya tidak akan baik pada jalannya pemerintahan di negara Indonesia ini. Karena nampaknya para menteri masih menyebut Pak Jokowi sebagai bos nih Bang Hendarsa. Iya, saya mungkin slip tongue aja ya, kalau menurut saya seperti itu. Jadi ada selip lidah mungkin karena nuansa pemerintahan kita ini kan baru berjalan 5 bulan, ya kan. Jadi mungkin transformasi dan atmosfer dari pemerintah menjalankan menjadi pembantu Pak Jokowi kemudian menjadi pembantunya Pak Prabowo itu mungkin yang membuat nuansa-nuansa itu masih ada. Jadi tapi catatan kita ya bahwa sebagaimana Pak Presiden sudah menyatakan bahwa komunikasi publik harus tetap terus diperbaiki, ya kan, supaya tidak ada tafsir-tafsir ganda seperti ini. Dan ini harus menjadi catatan. Dan saya rasa para menteri-menteri yang mungkin itu mengucapkan ada salah ucap, saya yakin maksudnya tidak seperti itu. Ya, itu mungkin nanti bisa menjadi bahan masukan juga untuk kedepannya bisa lebih bisa lebih hati-hati dalam memilih frasa-frasa, ya kan? Karena kan harus dilihat juga semua menteri ini banyak yang bisa kerja, tapi belum tentu juga bisa ngomong dengan baik kan gitu kan. Ada juga orang yang cuma bisa ngomong tapi nggak bisa kerja juga kan gitu kan. Jadi saya yakin ya kan ada beberapa menteri yang mengatakan itu mereka adalah orang-orang yang ini kerjanya sangat baik, kenapa dipilih kembali oleh Pak Prabowo, tapi yang mungkin dari sisi pemilihan kata kadang-kadang itu yang mungkin beliau tidak terlalu kadang-kadang kurang tepat ya, kurang tepat sehingga ditafsirkan berbeda. Tapi saya yakin kedua menteri itu kalau tidak saya catat merupakan orang yang benar-benar bisa bekerja. Fokus mereka adalah bekerja dan itu kita lebih melihatnya kepada hasil kinerjanya selama ini dalam pengabdiannya 5 bulan lebih kepada pemerintahan Pak Prabowo ini. Ya lebih ke arah situ aja lah. Ya kan? Jadi ke situ aja. Nggak usah dibuat rame-rame lah ya kan. Nanti juga nggak akan ada lagi lah. Salah ucap itu ya. Baik Bang Hendarsa. Iya, udah. Baik, Mas Heno, ini katanya salah ucap aja kok Mas, slip tongue, tidak ada makna khusus atau mendalam gitu loh. Tapi kalau melihat Pak Jokowi sendiri sebagai dulu ya pernah punya cerita lah dengan PDIP begitu kan. Mas Heno melihatnya seperti apa? Ada sinyal-sinyal khusus kah yang ingin coba disampaikan oleh Pak Jokowi dengan adanya kunjungan para menteri dan juga sejumlah wakil menteri ke rumahnya? Satu, Mbak Kenana, saya rasa sebetulnya tidak perlu kemampuan komunikasi yang jago-jago amat juga kok untuk menempatkan bagaimana posisinya terhadap negara saat ini. Itu kan hanya soal urusan simpel sebetulnya. Habis bertamu ke rumah seseorang, habis itu melakukan apa, ditanya di depan rumah, kan hanya begitu. Nggak ada pertanyaan yang itu harus mewajibkan menjawab dengan kemampuan komunikasi yang sophisticated, yang rumit gitu kan enggak juga. Tapi bahwa itu disampaikan ada pertemuan dengan bosnya, itu kan itulah yang kemudian rakyat menjadi bertanya-tanya. Tapi oke lah kalau gitu saya mencoba tidak berprasangka baik ataupun buruk melihat peristiwa itu saja, itu kan memang suatu hal yang harus kita akui secara bersama-sama harus dikoreksi. Tetapi untuk menjawab pertanyaan Mbak Ken Ana tadi, saya rasa yang sekarang harus kita lihat dan ini suatu kenyataan, yang berada di dalam kekuasaan secara de facto dan de jure yang menjadi Presiden Republik Indonesia itu kan Pak Prabowo Subianto. Ini kan Partai Gerindra, partainya Pak Hendarsa yang memegang kekuasaan eksekutif. Artinya sebetulnya kalau ada upaya-upaya unjuk kekuasaan tanda kutip gitu ya oleh siapapun melakukan itu misalnya, apalagi ini kaitannya dengan menteri yang menjadi bawahan presiden, itu kan tidak mungkin ditujukan sinyalnya kepada kami. Wong kami ini dari ini meskipun kami mendukung Pak Prabowo, tapi kan kita konsisten di luar pemerintahan. Nah, tertujunya kepada siapa ya? Mestinya tertuju pada yang secara de facto dan de jure adalah memegang kekuasaan eksekutif yang memang punya kemampuan
strategis untuk melaksanakan program-program, menentukan visi dan seterusnya. Jadi kalau itu banyak yang tanya apakah dimaknai sebagai bagian dari sinyal kepada PDI Perjuangan, kami sih tidak merasa seperti itu ya. Jangan-jangan wanti-wanti bahwa sinyalnya itu ke kami, sebetulnya bukan ke kami. Itu karena matahari itu di masyarakat itu cuma satu, Mbak, itu sumber kehidupan, bintang di langit. Jadi kalau ada matahari-matahari lain tuh sudah dipastikan pasti bukan matahari kembar, tapi mungkin matahari tiruan, bayangan matahari, atau bahkan toko departemen store itu kalau hari ini masyarakat tahu. Berarti Gitu, Mbak. PDIP juga tidak melihat bahwa Pak Jokowi seakan-akan ingin mengirimkan sinyal bahwa Pak Jokowi ini cukup punya pengaruh loh di pemerintahan yang sekarang, begitu? Ya kalau pakai cara berpikir bahwa politik itu adalah seni membaca sinyal, ya bisa jadi juga begitu kan. Saya nggak tahu apa yang ada di pikiran beliau. Tapi bahwa itu adalah suatu tradisi silaturahim Lebaran, ada tokoh-tokoh datang berkunjung ke beliau, ke tokoh-tokoh yang lain. Tentunya kami tidak bisa membatasi kemerdekaan seseorang untuk berkunjung atau dikunjungi, suatu hal yang wajar. Gitu. Nah, problemnya kan satu, hanya itu tadi yang bisa dikonsumsi publik itu bahwa pertemuan itu adalah pertemuan antara bos dan bawahan. Itu kan yang tersampaikan. Gitu. Nah, itu saja yang kita bicarakan hari ini, dan itu bermasalah, dan itu tidak tepat, dan itu bisa mengirimkan sinyal yang salah, bukan hanya kepada kami, tetapi juga kepada pemerintahan hari ini yang sah dan konstitusional. Saya rasa itu. Oke, baik Prof. Nampaknya nanti masing-masing ataupun menteri dan juga politisi harus cukup berhati-hati ketika kemudian mengunjungi siapa dan menyampaikan apa. Karena ini kemudian menimbulkan spekulasi yang cukup beragam gitu ya di tengah masyarakat. Bang Hendarsa menyampaikan ini slip tang aja kok kayak gitu. Tapi ketika konteksnya ini menteri dan juga ada presiden terdahulu, ini bisa juga dimaknai sebagai bos dan juga bawahannya. Dan kita juga ingin tahu sebetulnya bagaimana pula kondisi dari Pak Prabowo sendiri menyikapi adanya hubungan di tengah-tengah antara Bu Megawati dan juga Pak Jokowi, Prof. Nah, untuk pertama saya kira dengan kasus ini mestinya dihentikan atau berhenti menteri-menteri itu melakukan kunjungan terhadap Pak Jokowi. Karena sudah menimbulkan persepsi yang negatif bahwa ada matahari kembar. Oleh karena itu dalam rangka untuk menjaga kewibawaan pemerintahan Pak Prabowo dan wibawa Pak Prabowo sendiri supaya tidak jatuh di mata publik, karena publik kan akan liar tafsirnya. Kalau begitu Pak Prabowo ini dianggap masih dalam bayang-bayang pemerintahan Pak Jokowi gitu. Padahal Pak Jokowi sudah nggak punya apa-apa. Baik de facto maupun de jure mestinya. Tetapi dengan seperti ini membiarkan, menunjukkan bahwa memang de facto Pak Jokowi masih memiliki pengaruh. Dan itu ditunjukkan setiap ada pertemuan masukkan media. Ketemu dengan gubernur aja dimasukin ke media. Masih menarik untuk kemudian menjadi perhatian. Jadi menunjukkan bahwa kalau begitu memang Pak Jokowi ini mencoba menunjukkan masih memiliki pengaruh. Dan Pak Prabowo mendiamkan saja. Coba menunjukkan ke siapa, Prof? Kalau Pak Jokowi tentu saja itu pertama menunjukkan kepada publik bahwa di dalam pemerintahan ini meskipun saya sudah lengser ke Prabon, tetapi masih memiliki pengaruh. Buktinya menteri-menteri pada datang, buktinya kepala daerah pada datang konsultasi dengan saya. Tapi kan silaturahmi katanya Prof. Memang nggak wajar Prof kalau silaturahmi aja? Silaturahmi itu memang hal yang wajar dan itu tradisi kita sebagai orang Timur. Dalam Islam memang diajarkan untuk silaturahmi. Tetapi mengapa mesti silaturahmi itu dipamerkan? Karena dalam politik setiap tindakan harus diketahui oleh publik. Kalau dalam agama setiap tindakan harus disembunyikan karena itu bagian dari ria. Nah, publik wajar persepsi yang tadi multitafsir itu dan menunjukkan memang bahwa kalau dibiarkan seperti itu kemudian sampai liar pemerintahan Pak Prabowo masih dalam bayang-bayang Pak Jokowi. Nah, kita tidak menginginkan seperti itu. Tentu karena itu akan berakibat dampaknya negatif, tidak berwibawa di dalam pandangan publik. Itu yang pertama. Terus yang kedua hubungan antara Pak Prabowo apakah ke PDIP atau ke Pak Jokowi. Kalau saya pribadi memberikan saran ya ke PDIP karena dia real yang punya kekuatan
Oke. kekuatan di parlemen, sebagai partai politik mempunyai basis massa. Oke, ini kita bicara soal kalkulasi politik ya, di kalkulasi. saat Pak Jokowi kan pemerintahan nggak punya partai gitu loh. Nah, kecuali punya tadi yang Jokomania atau lain sebagainya itu gitu. Tetapi aturan di dalam formil adalah partai politik. Itu kan saluran-saluran sah yang diakui oleh negara dan oleh pemerintah. Itu yang harusnya menjadi pertimbangan Pak Pertimbangan Prabowo. kalau saya pilih PDIP gitu loh, karena mempunyai kekuatan di parlemen sehingga setiap kebijakan bisa berjalan mulus dan lancar. Oke, itu kalau saran dan juga pilihan dari Prof. Lili. Tapi bagaimana pilihan Pak Prabowo? Mungkin nanti Bang Hendarsam juga tahu jawabannya, termasuk juga PDIP yang juga coba dirangkul oleh Pak Prabowo. Dijawabnya nanti ya Bapak-Bapak semuanya. Sesaat lagi pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda.